Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Kali ini saya ingin membahas mengenai membuat trading plan dengan cara sistem masuknya, money managementnya bisa bertahap. Nah, penggunaannya itu paling simple, metodenya adalah segitiga. Oke, saya ambil contoh di sini saham brand. Saham brand mungkin secara entry-nya kita bisa berbagai macam ya. Bisa ada yang karena dia breakout dari resist yang ini, bisa karena dia breakout dari resist trendline. Jadi ini ada signal lah, signal breakout ya. Hanya saja, kalau kita masuk sekarang, ini saya menggunakan ini tools yang di sini ya di TradingView ya untuk mengukur risk reward ratio. Apa sih risk reward ratio? Itu adalah ketika kita masuk di harga entry saat ini di 6925, 6925, terus saya misalnya pasang stop loss-nya di area lower low, di low ya, di swing low yang terakhir di sini. Kenapa alasannya pasang stop loss di sini? Sederhana, karena secara teknikalnya kalau misalnya jebol di bawah harga tersebut, berarti dia membentuk lower low. Jadi membentuk harga low yang lebih rendah lagi. Jadi ini sudah tidak bagus lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan ada alat bantu ini bisa mengukur nih. Berarti risikonya adalah 26% dari harga entry. Jauh ya. Sedangkan, kalau saya melihat ini adalah sebagai resistnya, menjadi target, saya akan taruh di situ ya, target profit di area resist ini. Nah, berarti area hijau ini adalah area profit kita, area merah ini adalah area risiko loss-nya kita. Lihat di tengah-tengah sini ada angka 0,71, artinya antara risk dengan reward tidak berbanding. Minimal dia angkanya 1, bukan di bawah 1. Kalau 0,71 ini kan di bawah 1 ya, berarti risiko lebih besar daripada profitnya. Nah, jika memang dirasa ini oke, momentumnya oke, tidak mau ketinggalan, bisa dua cara ya. Pertama, tunggu koreksi baru kita masuk. Cara kedua adalah kita entry ketika dia breakout, hanya saja caranya, entry-nya, money management-nya diatur. Yaitu yang tadi saya bilang di awal mengenai konsep dari segitiga. Kayak piramida ya. Nah, dibikin segitiga ini adalah, misalnya target saya entry di saham ini adalah, di saham brand ini karena breakout, adalah 100 juta. Dengan adanya konsep dari segitiga entry-nya, saya bagi tiga. Saya bagi tiga tahap. Yaitu, dari 100 juta ini saya pecah-pecah. Karena bentuknya segitiga, pertama saya masuknya kecil dulu aja, 20 juta. Nanti masuk yang kedua lagi, entry-nya adalah 30 juta. Jadi mengikuti gambar piramida ini. Semakin ke bawah, berarti semakin besar jumlah besaran entry-nya. Ini terakhir 50 juta. Nah, anggaplah yang pertama kali ini breakout di 6925, saya langsung beli di harga, saya langsung beli sejumlah 20 juta rupiah. Nanti tinggal dikalkulasikan aja dapatnya berapa lot ya. Nah, dengan harapan misalnya, oh ternyata terkoreksi nih, terkoreksi, saya masuk lagi 30 juta. Jika terkoreksinya semakin mendekati support, mendekati area cut loss, saya masuk lagi yang paling besar 50 juta. Sehingga uang yang saya masukkan itu di sini totalnya ter-average dengan sangat bagus. Dengan catatan skenario-nya adalah ketika dia berkali-kali terkoreksi, nah nanti kita berharapnya adalah dia akan mantul lagi. Setidaknya mantulnya itu kita sudah mendapatkan harga average yang bagus. Ketimbang langsung masuk di lot yang pertama ini senilai 100 juta langsung. Nah ini yang besar ya risikonya. Dengan cara seperti ini, kita memperkecil risiko. Jadi secara tidak langsung harga rata-rata yang kita masuk itu bisa menurunkan, jadi risk reward rasionya kita menjadi bagus. Jadi secara langsung kita memperbaiki risk reward rasionya. Nanti bisa dapat harga rata-ratanya berapa. Oke, itu ya kurang lebih tujuannya menggunakan teknik piramida ini. Karena risiko
lebih besar ya dari awal karena di sini risiko lebih besar ketimbang profit yang didapat. Nah, contoh keduanya kebalikannya. Saya ambil contoh saham cuan. Nah, sekarang contoh yang kebalikannya adalah di saham cuan. Saham cuan ini anggaplah katakanlah di sini juga ada momentum ya, terjadi breakout ya, terjadi breakout ya. Breakout dari sideways kecilnya. Terus kemudian saya juga mengukur risk reward ratio lagi nih. Saya entry di terakhir penutupan 5425. Nah, saya mau pasang stop loss-nya misalnya berdasarkan technical lagi tadi di sini saya pasang stop loss-nya di low terakhirnya. Jadi kalau misalnya jebol di situ berarti membentuk low yang lebih rendah lagi berarti sudah tidak bagus. Jadi saya pasang stop loss di situ. Target misalnya saya ngelihatnya dari resistnya di sini menjadi target. Jadi saya target ke sini. Lihat ya, di sini dia antara target profit lebih besar, jauh lebih besar daripada risiko stop loss-nya. Yaitu rasionya adalah 2,71. Artinya uh, potensi untuk profit lebih besar daripada potensi untuk loss-nya. Ini secara menyusun trading plan-nya ya. Nah, karena potensinya di sini risikonya lebih kecil daripada target profitnya, maka menggunakan teknik segitiganya, segitiga terbalik. Tetap dibagi 3. Tetap dibagi 3. Nah, misalnya tadi target awalnya adalah untuk entry, ya tetap dibagi 3 ya. Misalnya target awalnya untuk entry adalah sebesar 100 juta ya tadi ya. Sebesar 100 juta. Misal saya mau enter di saham ini 100 juta, tapi saya bagi 3. Pertama kali lotnya yang pertama saya masuknya 50 juta yang paling besarnya ya. Kemudian yang kedua adalah 30 juta. Kemudian yang terakhir adalah 20 juta. Jadi misalnya pas di sini saya masuk 50 juta. Jika misalkan ternyata koreksi-koreksi saya akan masuk yang sisa-sisanya 30 juta bahkan sebelum ke area stop loss, ya saya masuk 20 juta terakhir. Ingat, uh, tetap harus disiplin ya. Jika memang ternyata jebol, ya cut loss ya harus cut loss. Jangan di average down lagi. Jadi ini adalah teknik average down yang memang sudah kita planningkan dari awal. Peluru-pelurunya pun juga sudah kita persiapkan. Baik yang tadi teknik entry segitiga maupun segitiga terbalik, itu piramida yang tadi entry piramida dan piramida terbalik, kita melakukan average down tapi yang sudah direncanakan. Saya juga tidak setuju dengan average down yang tidak direncanakan. Jadi semakin turun average lagi tanpa direncanakan dari awal sebelumnya. Nah, itu yang berbahaya sekali. Jadi lagi-lagi ini kan kita sudah membuat trading plan dari awal. Jadi kalaupun memang terkoreksi kita ada peluru yang sudah disiapkan sejak awal, cara money managementnya ya sah-sah aja nggak apa-apa. Oke, semoga bermanfaat video ini. Silakan di like dan di subscribe. Share kepada teman-teman jika ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.